Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di pertemuan pertama mata pelajaran matematika pada semester ganjil ini, bab pertama yang akan kita bahas adalah pola bilangan dengan submateri, pola bilangan, dan pola konfigurasi objek. Nah, langsung saja tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian pola bilangan. Dan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pola konfigurasi objek. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis konfigurasi objek yang terkait dengan pola bilangan persegi, persegi panjang, segitiga, ganjil, genap, dan pola bilangan segitiga Pascal. Nah, selanjutnya apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola sama dan teratur. Kemudian, pola pada konfigurasi objek atau pembentukan susunan dari suatu objek, misalnya yang pertama pola bilangan persegi, kemudian yang kedua pola bilangan persegi panjang, yang ketiga pola bilangan segitiga, yang keempat pola bilangan ganjil, yang kelima pola bilangan genap, dan yang keenam pola bilangan segitiga Pascal. Langsung saja yang pertama yaitu pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi adalah susunan bilangan yang dibentuk oleh bilangan kuadrat. Nah, secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut, bahwa UN sama dengan N kuadrat, di mana UN adalah suku ke N. Selanjutnya, contoh susunan bilangan yang menghasilkan pola persegi yaitu 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, dan seterusnya. Selanjutnya, jika digambarkan, susunan bilangan dari pola persegi tersebut adalah sebagai berikut. Ini karena bulatannya 1, maka U1 sama dengan 1. Kemudian ini bulatannya 4, maka U2 adalah 4. Yang ketiga, ini U3, bulatannya ada 9, maka U3 sama dengan 9. Nah, supaya lebih paham terkait pola bilangan persegi ini, akan disajikan sebuah contoh soal, di mana soalnya tersebut adalah tentukan suku ke-11 dari pola bilangan persegi. Tadi kan kita hanya mengetahui sampai U3 atau suku ketiga. Nah, jawabannya kita masukkan rumusnya, yaitu UN sama dengan N kuadrat, maka U11, N-nya diganti oleh 11, 11 kuadrat, maka U11 sama dengan 121. Nah, selanjutnya, yang kedua yaitu pola bilangan persegi panjang. Nah, pola bilangan persegi panjang adalah pola susunan bilangan yang jika digambarkan akan membentuk bangun persegi panjang. Nah, rumusnya adalah UN sama dengan N dikali N plus 1, di mana sama seperti sebelumnya bahwa UN adalah suku ke N. Nah, contoh susunan bilangan yang menghasilkan pola persegi panjang adalah 2, 6, 12, 20, 30, 42, dan seterusnya. Jika digambarkan, pola bilangan persegi panjang yaitu sebagai berikut. Nah, ini karena 2 bulatan, maka U1 sama dengan 2. Kemudian selanjutnya ini ada 6 bulatan, betul. Jadi U2 sama dengan 6. Nah, ini terdapat 12 bulatan, maka U3 sama dengan 12. Nah, supaya lebih paham sama seperti sebelumnya, kita akan memberikan contoh soal. Contoh soalnya, tentukan suku ke-10 dari pola bilangan persegi panjang. Nah, ini langsung saja kita jawab dengan memasukkan rumus bahwa UN sama dengan N dikali N plus 1, di mana U10 sama dengan 10 dikali 10 plus 1, U10 sama dengan 110. Yang ketiga itu mengenai pola bilangan segitiga. Nah, pola bilangan segitiga adalah pola susunan bilangan yang jika digambarkan maka akan membentuk bangun segitiga. Nah, ini rumus matematisnya bahwa UN sama dengan setengah N dikali N plus 1, di mana UN sama dengan suku ke N. Nah, contoh susunan bilangan yang menghasilkan pola segitiga yaitu 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Jika digambarkan, maka pola bilangan segitiga akan
membentuk pola yang seperti ini. Nah, ini untuk U1, karena bulatannya 1, maka U1 sama dengan 1. Kemudian ini bulatannya 3, maka U2 sama dengan 3. Kemudian U3 sama dengan 6. Dan U4 adalah 10. Nah, supaya lebih paham, seperti sebelumnya kita sajikan contoh soal. Nah, contoh soalnya ini tentukan suku ke-8 dari pola bilangan segitiga. Nah, tahap pertama yang kita lakukan adalah, yap, betul sekali, kita masukkan rumusnya. UN sama dengan setengah N dikali N plus 1. Nah, N-nya ini kita ganti dengan angka 8 seperti yang diminta oleh soal, yaitu suku ke-8. U8 sama dengan setengah kali 8 dikali 8 plus 1. Hasilnya adalah 36. Oke, next kita akan membahas mengenai pola bilangan ganjil. Nah, pola bilangan ganjil adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil, di mana rumusnya ini UN sama dengan 2N min 1, di mana UN sama dengan suku ke N. Nah, contoh susunan bilangan yang menghasilkan pola bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, jika dalam bentuk gambar, maka pola bilangan ganjil itu akan seperti ini. Ini bulatannya 1, maka U1 sama dengan 1. Bulatannya 3, maka U2 sama dengan 3. Bulatannya 5, maka U3 sama dengan 5. Nah, di sini kita akan membahas contoh soal dari pola bilangan ganjil. Soalnya, tentukan suku ke-16 dari pola bilangan ganjil. Di sini, anak-anak tidak perlu repot untuk menyusun bilangan ganjil dari 1, 3, 5, 7, 9, sampai suku ke-16. Tapi kita bisa menggunakan rumus. Rumusnya tadi kita langsung masukkan saja bahwa UN sama dengan 2N min 1, maka U16 sama dengan 2 dikali 16 min 1, maka U16 adalah 31. Nah, pola bilangan genap, kebalikan dari yang tadi, adalah pola bilangan yang terdiri dari bilangan-bilangan genap atau pola bilangan yang habis dibagi 2. Nah, ini rumusnya bahwa UN sama dengan 2N, di mana UN adalah suku ke N. Contoh susunan bilangan yang menghasilkan pola bilangan genap itu ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, jika digambarkan, maka ini ada 2 bulatan, maka U1 sama dengan 2. Terdapat 4 bulatan, maka U2 sama dengan 4. Nah, ini 6 bulatan, maka U3 sama dengan 6. Ada contoh soal untuk pola bilangan genap. Soalnya, tentukan suku ke-37 dari pola bilangan genap. Maka kita jawab, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus bahwa UN sama dengan 2N, maka U37 sama dengan 2 dikali N-nya kita ganti dengan 37, maka U37 sama dengan 74. Jadi, suku ke-37 dari pola bilangan genap adalah 74. Nah, selanjutnya pola bilangan segitiga Pascal. Ada yang tahu apa itu segitiga Pascal? Oke, langsung saja kita bahas ya. Pola bilangan segitiga Pascal adalah pola susunan bilangan yang jika digambarkan maka akan membentuk bangun segitiga yang disebut segitiga Pascal. Nah, supaya lebih paham, langsung saja. Ini aturan untuk membuat pola segitiga Pascal, di mana yang pertama, angka 1 terdapat di puncak. Yang kedua, angka awal dan akhir itu selalu 1. Kemudian, yang ketiga, jumlahkan bilangan yang berdampingan, kemudian simpan hasilnya di bagian tengah kedua bilangan tersebut. Nah, yang keempat, proses tersebut terus dilakukan sampai baris ke N yang diminta. Maksudnya sampai baris ke N yang diminta oleh soal ya. Nah, ini rumusnya bahwa UN sama dengan 2 pangkat N min 1, di mana UN sama dengan suku ke N, sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, ini adalah pola segitiga Pascal di mana
seperti aturan yang sudah disebutkan, angka 1 terdapat di puncak. Kemudian angka awal dan akhir itu selalu 1. Perhatikan semuanya ke pola segitiga Pascal yang ada di gambar. Kemudian jumlahkan bilangan yang berdampingan, simpan hasilnya di bagian tengah kedua bilangan tersebut. Nah, seperti di baris yang ketiga, bahwa itu di tengahnya ada angka 2. Angka 2 itu merupakan penjumlahan dari angka sebelumnya, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Proses tersebut terus dilakukan sampai baris ke N yang diminta. Oke, ini contoh soal. Tentukan jumlah bilangan pada baris ke-8 pada pola bilangan segitiga Pascal. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. UN sama dengan 2 pangkat N min 1, maka U8 sama dengan 2 pangkat 8 min 1, hasilnya adalah 128. Jadi, jika dijumlahkan, jumlah bilangan pada baris ke-8 itu adalah 128 pada pola bilangan segitiga Pascal. Nah, oke. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas materi pola bilangan dan pola konfigurasi objek. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, kalau mungkin nanti ada pertanyaan yang ingin diajukan atau mungkin ada saran-saran dan masukan yang membangun, yuk disampaikan melalui media sosial berikut. Nah, sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih ya sudah menonton. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.